Mana orangnya nih? Dicariin di rumahnya nggak ada. Ternyata di sini. Om, ngapain sini? Biasa liatin tanah. Luas juga tanahnya ya. Mau bangun apa lagi nih Om? Mau rencana bangun rumah. Mau bangun rumah ya? Iya. Berapa tingkat Om? Hah? Berapa tingkat? Satu tingkat aja. Oh, luas ya tanahnya ya. Iya. Punya Om ini? Punya orang. Sombong amat. Lu ngapain kesini? Saya ada ini Om, tempat baru nih. Hah? Ada tempat baru. Tempat baru. Iya. Pokoknya tempat dimana kita bisa menggali semua informasi. Informasi apaan lagi nih? Ada deh. Pokoknya masih di kemitraan. Di kemitraan. Iya. Emang kamu sudah buat janji dan orangnya? Oh, sudah dong. Sudah. Sudah. Tahu tempatnya? Tahu dong. Ya sudah, kita kesana aja. Oke. Tapi kita transportasi aja deh. Oh, boleh. Naik kekuatannya Om. Oke deh. Ya oke. Dalam hitungan ketiga, kamu pegang pundak Om ya. Oh, siap. Sambil kamu pikirin lokasinya di mana. Oh, oke Nanti oke. kita nyasar lagi. Oke. Nah, satu, pegang pundak Om. Satu, dua, pikirin ya. Iya, oke, siap siap. Satu, dua, tiga. Loh, kok di sini? Kamu tadi mikirin apa? Apa Om, saya kebelet. Waduh. Ulang. Sekarang kamu fokus ya. Oke. Pikirin tempatnya. Siap siap. Oke, pikirin tempatnya. Fokus. Pikirin tempatnya. Terus rasakan tempatnya. Rasakan kamu berada di sana. Oke Dalam oke. hitungan ketiga kamu tutup mata. Satu, dua. Buka mata. Udah betul nggak nih? Oh, ini udah betul Om. Udah betul ya? Iya. Tapi saya yang salah nih, kok diparit. Ayo Om, kita langsung menuju tempatnya. Ayo, kita langsung Oke. masuk aja kalau gitu. Halo, gimana kabarnya Pak Bro? Ya, kabarnya lagi bahagia Pak Bro. Lagi bahagia ya? Bahagianya kenapa nih? Ya mungkin yang pertama hampir sudah 2 minggu ya kita ngalamin harga jual broiler ini di atas HPP. Terus, oke. Jadi ya lumayan ya ngedongkrak. Sebelumnya kan tahun baru saja ini harga penjualan live bird itu di bawah HPP. Kita nggak ngalamin juga. Mudah-mudahan kedepannya untuk tahun ini ada nilai yang baik lah. Sebelumnya pandemi benar-benar bikin kacau ya, hampir perusahaan di Kaltim ini ngerasain banget konsumsi pangan menurun gitu. Kemudian juga kinerja kita untuk kontroli, kemudian pengawasan dan edukasi ini agak terbatas karena di tiap-tiap jalan kalau peternak ini kebanyakan mereka berada di luar kota, di luar dari area kota. Jadi polisi kan di tiap-tiap perbatasan kota mereka ada pengecekan. Nah ini kadang-kadang kita agak terhalang di sana, tapi ya demi keamanan pangan ya. Demi keamanan pangan jadinya ya kita usahakan untuk melakukan pengawasan, kontrol, panen, kemudian juga edukasi peternakan karena perusahaan di rakyat salah satu kewajibannya itu memberikan edukasi ya, yang baik terhadap pemeliharaan kalau perusahaan ini bergerak di bidang live bird komersial. Untuk kemitraan ini sendiri sudah berjalan berapa tahun nih Pak?
Kalau grupnya dari tahun 80-an ya, cuma Di Kaltim ini? di Kaltim ini ya sekitar 2 tahun. Kita untuk Kaltim kayak pemain baru. Oh, 2 tahun ya. Jadi teman-teman sudah 2 tahun di Kaltim ini. Alasannya masuk ke Kaltim itu apa? Yang membuat tertarik gabung meramaikan grup di Kaltim ini, grup kemitraan di Kaltim? Ya sebenarnya mungkin karena areanya apa ya, pasti yang namanya perusahaan dia ada pengembangan. Dan pengembangannya ya dilihat dari kalau segi profit, kemudian apa namanya gimana ya, jadi agak susah ngejelasinnya nih. Kalau dibilang datang ini ya untuk mencari profit ya pasti, tapi Ya. ternyata berjalannya 2 tahun ini ya, pandemi ini agak mempersulit, kemudian juga kualitas pemeliharaan juga agak sulit di Kaltim juga. Masalah air, cuaca juga ternyata PR berat gitu. Jadi alasan utama datang ke sini ya kita melihat supply demand. Kaltim ini ternyata demandnya di BPS itu sangat tinggi gitu. Demandnya sangat tinggi. Demand tinggi, kemudian supply-nya pun juga masih mencukupi ya. Jadi kita lihat antara keseimbangan itu, makanya kita coba untuk masuk. Ya. Nah, ternyata di sini kompetitornya banyak, lebih dari 20 kemitraan. 20 kemitraan. Jadi di Kaltim ini banyak sekali kemitraan. Dan ya susah-susah gampang juga ya melihara di Kaltim ini. Ya, betul. Tantangan terbesar nih di Kaltim ini dalam mengembangkan kemitraannya. Ya, kalau tantangan ya kalau perusahaan itu di perusahaan inti rakyat, perusahaan kita bilang inti, kemudian peternak itu kita bilang plasma. Tantangannya ya pasti ada ya. Kalau di usaha broiler ini kita berhadapan dengan pasarnya ya yang notabene orang pasar gitu. Ya. Ya pertama tantangan di market, penjualan seperti itu, piutang. Nah, kemudian yang kedua itu tantangannya berada di peternak itu sendiri, karena kondisi di Indonesia sekarang lagi nggak stabil, kondisi cuaca, iklim ya sepertinya hampir sama di semua daerah. Tapi ya di sini mungkin yang lebih kerasa tantangan di air, pH-nya rendah dan treatment airnya itu agak sulit. Makanya untuk menciptakan lifebird yang sesuai lah, performanya baik, ini agak terkendala kalau plasma tadi tidak melakukan treatment air. Nah itu kebanyakan dari sana. Jadi kendala terbesarnya itu teman-teman di air yang pertama, yang kedua cuaca. Ya betul. Kalau peternaknya sendiri? Ya peternaknya ini manusiawi ya. Ya. Dan di bisnis ini memang ada mafianya. Ya yang itu oknum ya. Oknum ya mendaftar ke perusahaan sebagai plasma, kemudian melakukan pencurian ini. Di sini sindikat itu ada. Makanya mungkin untuk perusahaan inti agak berhati-hati di sana.
sindikatnya ada, mafianya ada. Jadi ya itu problem yang hampir semua perusahaan itu ngerasain. Mungkin bukan cuma di broiler aja, dimanapun ada. Cuma kalau di Kaltim mungkin ada sindikatnya. Yang mudah-mudahan perusahaan saya nggak kena. Ya, semoga hal-hal seperti itu bisa cepat hilang lah di kita ya. Jadi bisa peternakan di Samarinda atau di Kaltim ini bisa lebih berkembang lah. Ya. Itu doa itu. Itu doa. Perusahaan inti rakyat itu dia perusahaan yang ya dari tahun 60-an ya dikembangkan. Dulu pengembangannya tuh agroindustri ya, tapi ya karena ternyata persaingan antara mandiri dengan perusahaan besar, persaingan antara rakyat kecil dengan perusahaan besar ini tidak mumpuni. Jadi selalu peternak kecil kayak gitu, ini mereka nggak mampu bersaing dengan perusahaan besar, baik itu bersaing secara teknologi, kemudian bersaing dengan secara harga. Jadi nah inilah terciptanya perusahaan inti rakyat. Jadi perusahaan inti rakyat pun juga itu polanya tuh sekarang udah dibagi menjadi 3 kontrak farm. Kontrak farm PIR menggunakan kontrak farm. Jadi kontrak farm itu ada kontrak marketing. Ini mereka kerjasama dengan plasma ini peternak. Mereka kerjasama dengan plasma sebagai pembeli saja. Gitu. Tapi harga pembelian ayam pun udah diatur sesuai dengan perjanjian. Nah itu untuk saat ini udah nggak ada lagi. Mungkin waktu tahun 70-an masih 70-80-an masih ada. Tapi kontrak produksi ini masih ada. Jadi peternak dengan perusahaan ini mereka membeli sapernak ya, sarana produksi ternak. Sarana produksi ternak kemudian sesuai dengan kontrak yang ada. Jadi ini udah ditentukan ini kontraknya berapa, walaupun terjadi penurunan tetap aja mereka belinya harganya segitu. Segitu ya, sesuai dengan kontrak di awal ya. Sesuai dengan kontrak di awal, pasarnya mereka jual sendiri. Terus yang ketiga ini ada vertical integration. Nah ini vertical integration ini yang sekarang kebanyakan dipakai karena ini solusi untuk peternak ya. Dimana di situ ada kontrak produksi dan kontrak marketing. Jadi perusahaan inti plasma ini, perusahaan inti kan perusahaan PIR ini kan dia harus menjaga kesinambungan kerjasama ya, yang utuh, kemudian juga yang saling menguntungkan gitu ya. Jadi ternyata di perusahaan broiler, ternyata di objek broiler ini fluktuasi harganya tuh sangat tinggi. Fluktuasi harga apalagi di daerah-daerah yang jumlah pemain peternaknya tuh banyak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kalau 22 kemitraan banyak banget, ini fluktuasi harga pun juga agak cepet ya. Iya. Fluktuasi harga cepet, naiknya gila, ininya gila gitu kan. Ya tapi ya mungkin lebih baik seperti itu karena jadinya nggak ada yang monopoli. Kecuali kalau ada perusahaan yang besar semua monopoli kan nggak boleh. Kalau di sini nggak ada, hampir nggak ada monopoli. Nah, jadi ternyata ini sangat menguntungkan gitu. Ya sini-sininya sampai tahun sekarang mungkin dari tahun 80-an 90-an itu yang dipakai. Jadi vertical integration yang dipakai termasuk pabrik besar gitu juga melakukan hal yang sama. Jadi poin ketiga ini sangat penting sekali ya. Ini saya tangkap ini sebagai penghubung juga ya antara peternak, kemitraan dan pabrikan ya.
Ya, jadi ya kalau PIR ini kan dia ada dua aja. Perusahaan itu dibilang inti, kemudian peternak dibilang plasma. Ya. Ya, itu jadi ya kerjasama antara dua orang ini, perusahaan dengan plasma. Plasma. Ya, baik itu kalau dari perusahaan ya suppliernya ya supplier pabrikan juga, dan supplier pun juga melakukan hal yang sama, vertical integration. Gitu. Jadi ya saingannya lebih berat. Saingannya lebih banyak. Lebih banyak. Pak Rian masih muda, mampu memimpin sebuah apa ya, perusahaan di cabangnya di Samarinda ya, sebuah kemitraan yang cabangnya di Samarinda. Terus yang menariknya nih, ada yang buat saya paling tertarik nih, beliau itu mampu membuat aplikasi yang meringankan pekerjaannya teman-teman kemitraan. Betul ya? Ini iya. Iya. Dan saya tadi sempat ngintip sedikit. Wow, aplikasinya luar biasa. Di situ tercantum dari tanggal check-in, terus alamat peternaknya, bahkan video-videonya, terus ada akuntingnya, ada pembelian pakan keluar masuk, terus ada komplain buat PPL. Boleh kita intip sedikit, Pak, aplikasinya? Sekilas aja. Bisa diakses melalui komputer maupun HP ya. Sudah. Untuk lebih lengkapnya nanti aja lah. Soalnya masih proses pengembangan katanya, kata beliau. Tapi aplikasinya luar biasa, sangat membantu. Mungkin teman-teman kemitraan ada yang membutuhkan bisa kontak beliau soal harga. Mungkin sekian review kita bersama salah satu kemitraan dengan Pak Rian ya, selaku pimpinan di sini, kepala cabang di sini. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diluangkan. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan perusahaannya makin bisa berkembang, terutama peternakan ini ya, di bidang peternakan ini makin berkembang lah di Kaltim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.